Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya, yang dipresentasikan oleh kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 7 dengan fasilitator Ibu Puji Lestari dan pengajar praktik Pak Alvan Becerdes Detan. Anggota kelompok kami antara lain 1. Yohanes Lebois, Guru SD Gemite Sebelah. 2. Jaharudin Al-Mahdi, Guru SMP Negeri 1 Semua Selatan. Oki Asokawati Modok, Guru SMA Negeri 1 Kupang Barat. Elsi Elito Leonora Tule, Guru SD Negeri Wali 2. Dan yang kelima Ibu Sebriana Kuen, Guru SMP Negeri 1 Semau. Pengimplementasian seni tari Lingai sebagai warisan budaya lokal yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan kepaduan antara pemikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Bermain merupakan salah satu kodrat anak. Sekilas tentang tarian Lingai. Lingai berasal dari kata li yang berarti injak dan ngai yang berarti jagung, sehingga tarian ini disebut tarian Lingai atau tarian injak jagung. Dilihat dari arti katanya, tarian ini tentu menceritakan tentang kegiatan warga suku Helung Pulau Semau dalam tarian menginjak jagung sebagai hasil panen usaha pertanian mereka sambil bernyanyi dan menari. Pada zaman dahulu, petani Helong bermata pencarian sebagai petani ladang dan lebih banyak menanam jagung. Hasil produksi jagung dijadikan suku Helong sebagai makanan pokok. Dan untuk mengawetkan jagung supaya tahan lama dan tidak dimakan rayap atau ulat, biasanya petani mencampur jagung dengan abu arang, biji kosambi dan atau batang pohon kosambi lalu diinjak. Nah, jagung yang sudah dipipil kemudian ditebarkan atau dicampur dengan abu arang biji kosambi atau pohon kosambi di atas tikar berukuran 6x8 meter. Tarian ini biasanya dilakukan pada malam hari dengan berbusana adat, saling bergandengan tangan baik laki-laki maupun perempuan, dan membentuk sebuah lingkaran dan berdiri di atas jagung yang sudah dipipil dan dicampurkan dengan abu dapur atau abu arang sisa pembakaran. Lalu sambil bernyanyi atau berbalas syair dan pantun, mereka menari dan bersukacita. Apa kekuatan konteks sosiokultur di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nilai religius. Nilai religius mensyukuri semua berkat Tuhan yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada juga nilai nasionalisme, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil Pancasila, tidak memandang usia, suku, ras, agama, siapa saja boleh ikut dalam tarian ini. Nilai budi pekerti, mempraktikkan sifat saling menghargai dan kekeluargaan yang rukun dan damai. Yang keempat, nilai gotong royong, menumbuhkan rasa kerjasama di antara masyarakat. Yang kelima, kreatif dan simpati, mengembangkan kreativitasnya mandiri dalam mempraktikkan gerakan dalam tarian, mencintai, menghargai, dan melestarikan kebudayaan daerahnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan, menjadi penguatan karakter murid
sebagai individu sekaligus anggota masyarakat pada konteks lokal, sosial, budaya daerah. Misalnya, nilai religius, selain bermakna sebagai tarian yang menyimbolkan persatuan dan persatuan, tarian lingai juga sering dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang diberikan. Nilai gotong royong dan toleransi di dalam melakukan tarian lingai, masyarakat berkumpul menjadi satu, saling bergandengan tangan tanpa membedakan kedudukan dan status sosial. Nilai yang terkandung dalam kegiatan lingai adalah kebersamaan, kekeluargaan, persatuan. Ketika masyarakat yang mendapatkan hasil yang banyak, maka semua akan bekerja sama dari proses panen sampai injak jagung. Nilai kebudayaan dalam mengikuti tarian lingai, semua peserta tarian harus menggunakan pakaian adat lengkap dan menyanyikan syair dalam bahasa Helong. Selanjutnya, salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah kami, sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan, yaitu budaya gotong royong. Kami sepakat untuk menebalkan laku murid pada konteks lokal sosial budaya gotong royong karena dalam melakukan tarian lingai, masyarakat berkumpul menjadi satu, saling bergandengan tangan tanpa membedakan kedudukan dan status sosial, saling berbagi kebahagiaan sambil menari dan bernyanyi dalam bahasa Helong. Kami merasa bahwa sikap gotong royong ini salah satu kekuatan dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, karena bagi kami suatu kelas atau sekolah yang maju itu ketika adanya sikap gotong royong, kerjasama, dan saling membantu. Tantangan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut. Sering perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membuminya musik dan tarian masa kini atau zaman now, maka kecintaan anak-anak dan generasi muda terhadap musik dan tarian adat mulai pupus, sehingga tidak ada niat baik untuk mempelajari dan menghargai tarian dan musik tradisional. Dan untuk mengantisipasi hilangnya kearifan budaya lokal ini, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam asas Trikon, khususnya poin konvergensi, yang artinya kita boleh belajar dari budaya atau negara luar, tetapi kita tidak boleh terpengaruh dan mengabaikan budaya sendiri, tetapi harus tetap mempertahankan dan melestarikan budaya kita. Maka lewat kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler di sekolah akan kami terapkan tarian lingai dalam acara-acara penting dan lomba-lomba untuk memotivasi anak-anak agar mau mencintai budaya lokal dan warisan leluhur yang ada di daerahnya. Dan inilah hasil kesimpulan kami. Dari presentasi ini dapat kita simpulkan bahwa dalam pengimplementasian seni tari lingai sebagai warisan budaya lokal yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah nilai religius. Selain bermakna sebagai tarian yang menyimbolkan persatuan dan persaudaraan, tarian lingai juga sering dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang diberikan. Yang dapat diterapkan di sekolah adalah mengajarkan kepada siswa untuk selalu mengucap syukur atas nikmat Tuhan. Contohnya berdoa sebelum dan sesudah melakukan proses kegiatan belajar mengajar, bersyukur ketika menerima hasil akhir yang diperoleh setiap semester. Kesimpulan yang berikut adalah nilai gotong royong. Dalam melakukan tarian lingai, masyarakat berkumpul menjadi satu, saling bergandengan tangan tanpa membedakan kedudukan dan status sosial. Nilai yang terkandung dalam kegiatan lingai ini adalah kebersamaan, kekeluargaan, dan persatuan. Ketika masyarakat yang mendapat hasil panen yang banyak, maka semua akan bekerja sama dari proses panen sampai proses injak jagung. Yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah adalah selalu bergotong royong, peduli, dan toleransi untuk membersihkan lingkungan
sekolah, ruangan kelas agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, menyelesaikan tugas proyek, dan mengolah kebun sekolah. Dan yang berikut adalah nilai kebudayaan. Dalam tarian Lingai, semua peserta tarian harus menggunakan pakaian adat lengkap dan lagu atau syair yang dilantunkannya juga dalam bahasa daerah Helong NTT. Yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah adalah selalu menggunakan pakaian adat pada hari besar seperti Hardinas dan selalu menghargai bahasa dan adat istiadat suku atau daerah lain. Berikut ini kami lampirkan beberapa link video tarian adat suku Helong NTT, yaitu tarian Lingai. Silakan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa copy link berikut ini dan dipastikan ke browser atau pencarian YouTube untuk melihat bagaimana masyarakat Helong melakukan tarian adat Lingai. Akhirnya, terima kasih dan salam Guru Helong.